Mama, dia pulang. Tumben kamu pulang cepet. Jangan duduk dulu. Bantu mama beres-beres. Terus jangan lupa jemput adik kamu habis ini. Iya mah, dia mau ganti baju dulu ya. Padahal hari ini capek banget. Niatnya pengen istirahat. Tapi ya udahlah. Dia bantuin apa, Ma? Cuci piring dulu tuh. Numpuk banget bekas sarapan. Mama gak sempat cuci karena buru-buru nganterin kakak kamu tadi pagi. Jangan lupa cuci baju. Teras juga belum disapuin itu. Iya, Ma. Mama mana sih? Loh, Kak, ada apa? Kok kamu udah pulang? Mama, udah Emily nggak mau kuliah lagi. Emily capek tau, Ma. Aduh, kenapa ngomong gitu sayang? Kamu kenapa? Coba ceritain ke mama. Hari ini Emily di PHP-in dosen tau, Ma. Dia bilang apa coba, Ma? Dia bilangnya 15 menit lagi dia bakal datang. Tapi sampai 2 jam nggak datang-datang, Ma. Mana udah dandan cantik-cantik. Ih, nyebelin. Aduh, kok ada dosen modelan kayak gitu? Ya makanya itu, Ma. Mana tadi si Jardin gak buru-buru jemput aku. Udahlah, Ma. Pokoknya Emily gak mau kuliah lagi besok. Lagian juga ngapain sih Emily kuliah? Lebih baik Emily nikah sama Jargon. Yang jelas sudah mapan dan bisa bikin Emily gak kecapean. Dibanding harus nerusin sekolah. Waktu SMA aja Emily malah sekolah. Mama sama ayah malah kuliahin Emily. Emily tuh gak mau ribet. Skripsian aja udah bikin Emily mual. Pokoknya abis ini Mama harus bilang ke ayah kalau Emily mau berhenti kuliah aja. Kalau ayah gak mau, ya Mama bujuk biar mau. Loh, gak boleh sayang. Emangnya Emily mau ngapain kalau nggak kuliah? Toh katanya Emily pengen jadi dokter. Ayolah sayang, mama dukung lo ini. Enggak, Emily udah gak minat kalau capek itu. Udah mah, kalau Mama gak mau bilang ke ayah, biar Emily aja sendiri yang bilang. Jangan gitu dong Emily. Itu kamu lagi kecapean aja. Mending kamu istirahat dulu. Jangan mikir yang aneh-aneh ah. Terserah Mama aja deh, males. Heh, kamu ngapain berdiri di situ? Jemput adik kamu. Udah jam berapa ini? Iya Maya. Ayo dong Emily, makan dulu ya. Mama barusan selesai masak tumis ikan kesukaan kamu loh. Gak mau Mama, Emily gak mau makan. Loh, kenapa gitu? Emang kamu udah makan? Ya belum Mama, nungguin dosen aja dari tadi. Untung hujannya udah berhenti. Sebenarnya aku gak perlu repot-repot bawa payung. Waduh, kok rame banget ya? Terus ini Ari kemana ya? Apa belum keluar? Kakak Jia, aku di sini Kak. Oh, itu ternyata. Ayo ke sini Dek. Iya Kak. Kakak dari tadi nungguinnya? Enggak kok Dek, baru banget ini sampai. Kirain dari tadi, takutnya nungguin. Oh ya kakak, hari ini aku dapat nilai 50 di pelajaran mewarnai. Gara-gara Are warnain kelapa jadi warna merah. Sampai Are diketawain loh sama teman-teman Are. Yaudah, nanti malam kita belajar mewarnain lagi ya. Oke kak, nanti kakak gambarin pemandangan yang ada pohon kelapanya ya, biar Are nggak salah lagi. Are juga seneng kalau ngewarnain bareng kakak. Ya udah, nanti dibikinin pohon kelapanya ya. Ya udah, Are naik dulu yuk, kita pulang. Takut mama nyariin. Iya kak, awas, hati-hati naiknya. Ayo kak, gas. Ayo, pegangan.
Oh ya, kakak pernah nggak sih dapat nilai jelek di sekolah? Kayak tadi, aku diketawain sama teman-teman aku karena pohon kelapanya warna merah. Padahal kan aku pernah loh ngeliat kelapa warna merah di rumah opung. Harusnya sih nggak apa-apa aja dong kak, ya kan? Kak, kok mataharinya hilang ya? Apa karena mendung? Kayaknya aku harus keluar angkasa buat nyusulin mataharinya deh. Sekalian nyari alien, terus bawa ke bumi. Ngomong apa sih kamu dari tadi? Ngelantur ah. Kan bisa aja kak, aliennya mau kenalan sama aku. Iya deh. Kakak nanti aku mau. Emily, gimana kuliahnya hari ini? Udah beres semua skripsinya? Belum ya, aku mau bimbingan ya hari ini. Tapi dosennya nggak datang, padahal udah Emily persiapin semuanya. Udah Emily hubungi dosennya, bilangnya bakal datang, tapi sampai jam dia mau habis, dia nggak datang-datang. Ya udah, Emily terpaksa pulang sama teman-teman. Iya pak, kasihan. Pulang tadi dia marah-marah kecapean nungguin dosennya. Kalau kata mama sih mending libur dulu pak sehari. Kasihan dia, biar nggak terlalu capek juga. Soalnya bener-bener jauh tempat kuliahnya. Ditambah cuaca sekarang lagi kemarau. Mama anterin dia tadi, panasnya bener-bener bikin gak nyaman. Ya udah, boleh deh. Besok Emily ambil cuti aja, biar papa yang izin nanti ke dosennya. Iya pak, biar Emily bisa santai sejenak tanpa dikejar skripsian lagi. Iya mah, kalau adik gimana hari ini? Dapat nilai bagus gak di sekolahnya? Ade tadi mewarnain di sekolah, tapi Ade dapat nilai 50 doang ayah. Soalnya Ade ngewarnain kelapanya warna merah. Ade juga diketawain sama teman-teman Ade tadi. Tapi Ade janji setelahnya Ade nggak bakalan dapetin 50 lagi ayah. Gak apa-apa kok adek, yang penting udah berusaha. Itu aja ayah udah seneng kok. Iya ayah, makasih ya. Abis ini aku bakal berusaha lagi. Nah, kalau Jia hari ini gimana? Katanya mau daftar badminton. Iya ayah, aku mau daftar ayah, berhubung Emily libur besok, gimana kalau kita jalan-jalan? Ayah tahu kan mall yang baru buka di deket simpang? Emily belum pernah ke sana. Please ya, ke sana ya besok. Berhubung Emily libur loh, kapan lagi Emily libur? Oh, jadi itu mall. Pantesan rame banget pas ayah lewat ke sana. Ya kan itu baru buka. Emily juga tahu dari teman Emily tahu. Itu mall baru 3 hari bukanya. Masa? Ayah jadi penasaran liatnya. Ide bagus tuh, sekalian mama mau belanja kebutuhan, sekalian jalan-jalan juga sih. Udah lama kan kita nggak jalan-jalan, terakhir tahun lalu tuh. Iya mas. Toh ayah libur kan besok. Iya, ayah libur. Boleh deh, besok ya. Jangan pada telat bangun. Kalau telat, nanti ditinggalin. Makasih ayah. Iya ayah baik banget. Makasih. Nanti aku mau jalan-jalan, terus aku mau beli baju, terus aku mau mainan. Ya kan adek? Nanti aku mau. Padahal aku belum cerita apapun ke ayah hari ini. Bareng ya. Wah mama lihat rame banget. Iya, lebih ramai dari mall yang di dekat rusun itu kan. Saran Emily sih warna coklat yang lebih bagus. Kayak warnanya tuh deep. Terus bahannya juga lebih bagus yang ini tau mah. Iya juga sih. Wah, ini tuh buat yang di kerajaan gitu gak sih bajunya? Pangeran dan Putri Raja. Tuh kan, jadi ngebayangin aku yang meranin Putri Rajanya deh. Kayaknya bisa nih buat pensi-pensi gitu. Cia, ayah izin ke toilet dulu bentar ya nak. Nanti kalau udah, ayah balik lagi. Kamu gak apa-apa kan sendirian di sini? Ada mama kok. Oh iya ayah, Jia nggak apa-apa kok di sini. Hati-hati ya ayah. Iya nak. Tuh kan dilihat-lihat lagi makin gentle gitu baju ini. Tapi masa aku beli baju yang kayak gini sih? Jeng Vera ya? Loh, Jeng Arya bukan sih? Ya ampun, beneran Jeng Vera ternyata. Dari kejauhan kayak familiar gitu mukanya. Sempet mikir salah orang loh Jeng, ternyata beneran Jeng Vera. Udah lama banget loh kita Jeng gak ketemu. Terakhir ketemu waktu rumahmu masih di rusun itu kan Jeng?
kirain aku Jung Vera tuh pindah ke kota lain loh Jeng. Soalnya udah lama gak ada kabar. Mana sekarang makin cantik lagi ya Jeng ini ya. Bisa aja Ajeng Arya ini. Ya iya Jeng, terakhir kan nomormu itu hilang di HP-ku. Jadi aku nggak bisa ngabarin Jeng Arya lagi. Ya ampun, iya lupa ya Jeng kalau nomorku ganti. Nggak apa-apa Jeng, BTW Jeng Arya lagi hamil lagi toh. Iya loh Jeng, udah 7 bulan ini, udah kerasa banget capeknya. Gerak dikit aja harus hati-hati loh Jeng, biar DB-nya nggak rusuh katanya. Pastilah Jeng, aku doain semoga lancar ya sampai kelahiran. Dan jangan lupa loh Jeng, undang-undang aku nanti. Siap Jeng, gak bakal kelewat pokoknya. Soalnya Jeng Vera paling semangat kalau ada acara aku dari dulu. Doain juga ya Jeng, semoga anak aku cewek. Di rumah ada 2 anak cowok. Semoga kali ini cantik-cantik kayak anaknya Jeng Vera. Aku udah ngidam banget anak cewek dari dulu loh Jeng. Oh ya, ini pasti Emily anak pertama Jeng Vera kan? Cantik banget kamu nih sekarang. Terakhir ketemu masih umur 3 tahun, sekarang udah gede aja. Dulu tante suka banget gendong kamu waktu umur 3 tahun loh. Sekarang udah kerja atau masih SMA Neng? Aku masih kuliah tante. Aku maba di kampus Unila dan ambil jurusan kedokteran. Dan aku di Unila pusatnya tante, bukan di cabangnya. Oh alah, berarti pengen jadi dokter dong. Keren kamu Emily. Udah cantik, pinter, ditambah calon dokter lagi. Udah pol banget. Hehe, makasih tante. Semoga anak tante juga kayak aku ya tante. Amin. Tante berharap banget loh. Pasti tante bangga banget kalau punya anak kayak Emily. Tante bakal sujud syukur banget pokoknya. Doain ya Neng. Oh ya, yang kecil ini siapa namanya? Kamu lucu banget. Nama aku Arena Dinabola tante. Aku biasanya dipanggil Are. Ah, ya ampun, lucu banget. Lihat Pak, lihat. Aku pokoknya pengen punya anak cewek kayak gini. Please, please, Tuhan kasih aku anak cewek biar aku us-usu. Ya ampun. Lama-lama aku bisa gila loh Jeng di sini. Dari dulu pokoknya aku ngidam banget dikasih anak cewek. Soalnya kayak pengen lihat tampilan aku versi kecil gitu loh Jeng di anak cewek aku. Waduh, pasti Arifin langsung dikasih sama Tuhan. Bayangin aja Jeng, pasti cantik banget anak kamu nanti. Apalagi mamanya kayak Jeng Arya gini. Berdoa aja Jeng, pasti dikasih. Iya Jeng, amin. Setelah dikasih lihat USG minggu lalu yang katanya anaknya dominan ke cewek, aku sama suami langsung ke mall ini sekalian beli baju bayi. Hihihi. Wih, kabar bagus dong Jeng kalau dominan cewek. Iya Jeng, pokoknya kalau beneran cewek, aku rayain deh besar-besaran dan udah cukup 3 anak aja Jeng. Oh ya, BTW Jeng Vera anaknya cuma 2 doang nih, gak mau nambah lagi gitu Jeng biar 3. Waduh, kayaknya gak perlu deh Jeng anak banyak-banyak. Nanti susah ngurusnya, apalagi aku udah tua nanti. Iya ini Jeng, anak aku cuma 2 doang. Emily sama Are itu sudah cukup loh Jeng. Lagi-lagi mama begitu. Apa iya aku sudah pantas itu jadi bagian dari anak mama? Dan apakah iya jadi anak tengah berarti siap buat jadi penengah dan siap terlewatkan ya? Bahkan di detik ini pun aku masih sayang banget sama mereka. Aku tahu perasaan kakak. Pasti kakak sekarang lagi sedih. Ayah, bisa nggak jangan langsung pulang dulu ke rumah? Loh, emang mau kemana lagi Emily? Emily niatnya mau ngajak ayah sama mama ke Potobok di kota sebelah itu loh ayah. Boleh nggak ayah? Sekali ini aja ayah, bentar doang kok. Di sana spotnya bagus, soalnya kata teman Emily. Bukan masalah bisa atau bagus tempatnya. Kita kan udah keluar rumah seharian. Kamu juga perlu istirahat kan buat kuliah besok. Ayah nggak mau ya kamu cuti lagi perkara kecapean. Bolehin aja lah ya. Toh istirahat malam aja cukup kok. Kapan lagi loh ayah kita nikmatin waktu bareng-bareng. Kalau besok kan udah pada balik lagi ke aktivitas masing-masing. Ya udah deh. Tapi habis ini janji pulang ya. Dan nggak ada cuti-cuti lagi besok. Oke, siap ayah. Emily janji kok. Iya. Ini mau yang di kota sebelah aja kan fotonya. Lewat arah sebelah kiri aja ayah, biar cepat. Soalnya kalau lewat kanan sering ada pemeriksaan gitu loh ayah. Oke, ayah ambil jalur kiri ya.
datang di fotoran kami, Bapak, Ibu, Kakak, dan adik sekalian. Cantik-cantik banget nih kakaknya. Pasti mau foto di tempat kami. Pilihan yang bagus. Di sini fotoboxnya nggak bakal ngecewain kok. Percayakan saja kepada kami ya, Kak. Gimana? Mau coba atau mau langsung nih? Langsung aja nih, Kak. Berhubung kalian adalah keluarga Cemara, kebetulan nih kita punya paket untuk keluarga loh. Di sini kami menyediakan paket 1 dan 2. Paket 1 itu kalian bisa mendapatkan aksesoris dan background merah muda. Nah, kalau paket 2 dapat baju couple khas keluarga dan tentu aja bisa dibawa pulang, Kak. Nah, kakaknya mau pilih yang mana nih? 1 atau 2? Kayaknya boleh deh paket 2. Backgroundnya bisa request warna biru muda nggak, Kak? Wah, tentu bisa dong, Kak. Kalau paket 2 itu bisa pilih sendiri backgroundnya. Mari, Kak, ikuti kami. Mama samping Emily, dia samping ayah. Terus ada di mana? Kamu di tengah, Dek. Udah, ayo cepet-cepet. 1, 2. Wah, bagus banget. Lagi. Bagus banget. Formal dulu nggak sih, Kak? Oh iya, formal dulu ya. Mah, depan ngadep sini. Iya, ngadep sini. Ade bukan ke sana. Sini depan. Tapi nanti Ade nggak kelihatan. Kelihatan. Udah, ayo cepet. 1, 2. Sip, bagus. Udah, ayo gaya bebas. Kakak Ade belum siap. Kelamaan kamu deh. Ya udah, ayo siap. 1, 2. Nah, udah selesai. Satu lagi nih. Ayo lambai. Oh ya, ayo lambai. Ayah bukannya lambai malah sepak bola. Udah yuk, ayo keluar. Ya, udah cepet amat. Ya udah dong, Dek. Kayaknya masih ada satu lagi nggak sih, Kak? Hah, mana? Oh iya. Ayo lambai lagi. Loh, lambai lagi ya? Iya, nggak apa-apa, lambai aja. Udah, ayo. 1, 2, cheers. Yeay, selesai. Seneng deh, akhirnya aku punya foto keluarga. Ya, walaupun cuma 1, tapi aku seneng banget kok. Mama, Lah, tumben kamu jam segini belum berangkat. Ini udah jam 8, ya. Kamu gak takut dipulangin lagi sama guru? Mama gak mau ya kalau kamu kayak gitu. nggak bakal kok, Mah. Soalnya sekolahan Jaya lagi ada acara sekarang. Oh ya, Mah. Mama lagi senggang nggak sekarang? Emang ada apa? Jadi gini, Mah. Sejak bulan lalu, Jaya udah latihan band sama teman-teman Jaya buat acara ini. Ini acara perlombaan gitu, Mah. Jadi Mama bisa nggak datang buat nonton Jaya nanti? Gak bisa. Mama mau ke univ kakak kamu. Dia juga lagi ada acara jam 10 nanti. Begitu ya, Mah. Tapi, Mah, Jaya tampilnya jam 9 kok. Jadi Mama boleh langsung pulang kalau Jaya udah selesai. Toh, kakak kan jam 10-an, Mah. Jaya yakin Jaya tampil gak sampai sejam kok. Paling 10 menit. Bisa ya, Mah? Please, Jaya udah latihan loh. Heh, kamu tuh tuli. Kamu punya telinga kan? Kalau mama udah bilang gak bisa ya berarti gak bisa. Lagian acara apaan sih begituan? Gak berguna banget. Kamu tuh mikir sih, udah dewasa, gak usah manja lah. Mandiri, Jaya. Jangan sampai kamu nyusahin orang tua mulu. Tapi, Mah, Jaya cuma butuh waktu Mama sebentar buat datang. Soalnya Udahlah, Jaya. Selagi bisa dihadirin sendiri, gak usah nyuruh-nyuruh mama dong. Dulu mama seumuran kamu bisa apa-apa sendiri. Mama gak pernah tuh nyusahin nenek kamu dulu. Cobalah, Jaya, berpikir. Mama, Jaya biasanya nggak butuh Mama kan? Tapi sekali ini Jaya minta tolong. Cukup, Jaya. Kamu tuh emang tuli ya? Kalau kamu emang biasa sendiri, terus kenapa sekarang nyuruh mama hadir, ha? Emangnya seistimewa apa acara kamu? Gak usah bikin mama capek, Jaya. Lagian, kalau mama ke acara kamu dulu, yang ada mama bisa terlambat buat ke acara kakak kamu. Harusnya kamu ngerti lah, jangan egois. Di dunia ini yang butuh di ngertiin gak cuma kamu. Kalau aja mama tahu kalau anak kedua yang bakal lahir di keluarga ini itu kamu, lebih baik mama bunuh kamu dari lahir. Kamu tuh gak pernah bisa dibanggain. Lihat kakak kamu, dia punya banyak banget bakat. Kemana-mana dia selalu dikenal, gak kayak kamu. Makanya,
Mama lebih peduli sama kakak kamu dibanding kamu. Oke, Ma. Kalau Mama nggak bisa hadir ke acara aku, nggak apa-apa kok, Ma. Kalau gitu, Jia berangkat dulu ya, Ma. Assalamualaikum. Mama kok sampai segitunya ya ke aku. Padahal aku cuma minta dia buat datang. Aku masih bertanya-tanya pada Engkau ya Tuhan. Apa alasanmu mengizinkanku hidup di dunia fana ini? Walaupun Sukrosono dan Sumantri adalah saudara kandung, namun wajah dan rupa mereka amat sangat jauh berbeda. Sukrosono berwujud seperti Ya, tentu saja. Mama benar-benar menepati ucapannya untuk tidak datang. Wah, para penonton masih semangat nih kelihatannya. Oke, selanjutnya adalah penampilan dari para peserta nomor urut 006. Beri tepuk tangannya kepada nomor urut 006. Wah, cantik-cantik banget sih. Ayo, silahkan dimulai. Mengingatkanku tentang mimpi terpendam agar semua kan menjadi nyata. Satukan hati dan tersenyum, yang ada hanya ceria genggam tanganku, yakin bisa mengalahkan dunia. Loh, Jaya nggak sih? Kok dia nangis ya? Kenapa coba? Jay, are you okay? Karisa, kamu lagi ngapain sendirian di sini? Vera nyariin loh, Jay. Enggak kok kak, Jay lagi capek sama keramaian aja kok. Di lobi rame banget soalnya kak, jadi Jay mending di sini. Kamu pinter berbohong ya, Jay? Berbohong? Berbohong apa, Kak? Jaya beneran cuma lagi capek sama keramaian kok, Kak. Kamu jangan gitu lah, Jaya. Kamu bisa aja bohongin orang lain, tapi kamu gak bakal bisa bohongin saya. Ayo cerita ke saya. Kamu ada masalah kan?
Selama saya kenal kamu gak pernah ngeluh apapun. Baik selama latihan atau sekolah. Kamu selalu profesional. Nah, mumpung sekarang tampilnya udah selesai, mending kamu cerita deh ke saya. Saya tahu, saya mungkin gak bisa bantu banyak. Tapi seenggaknya saya bisa jadi pendengar kamu lah. Jangan anggap saya kakak tingkat kamu buat sekarang. Ayo, ceritain apa masalahnya. Makasih kak. Tapi bukan masalah besar sih kak. Cia jelasin secara simpel aja ya kak. Sebenarnya Mama Jia nggak bisa hadir ke acara Jia. Karena Mama Jia juga katanya mau hadir di acara kakaknya Jia. Tapi di situ dia bilang acaranya jam 10. Dan Jia berpikir Mama Jia mungkin bisa aja hadir buat nonton Jia sebentar aja. Toh kita tampilnya juga jam 9 kan kak. Tapi di situ Mama Jia malah kayak ngebentak Jia gitu. Kayak bener-bener nolak buat hadir. Bahkan yang lebih sakit itu karena Mama Jia bilang segala hal buruk yang bikin Jia kepikiran. Dia tuh seakan bilang kalau dia nggak pengen Jia ada di dunia ini. Hidup Jia emang begini kak dari kecil. Jia cuma jadi penengah di antara keluarga Jia. Tapi pagi ini Jia mikirnya Mama bisa toleran sekali ke Jia. Tapi nyatanya nggak bisa kak. Oh, jadi ini yang bikin kamu kepikiran? Pasti sih Jia. Saya juga kalau ada di posisi kamu pasti bakal ngerasain hal yang sama. Emang, terkadang orang tua emang nggak pernah tahu cara adil membagi kasih sayang mereka kepada anak-anaknya. Tapi sumpah, kamu masih ada di titik ini setelah lewatin semuanya itu udah keren banget loh. Maksud saya begini, berarti kamu emang ditakdirin sama Yang Maha Segalanya buat jadi orang yang mampu dan kuat loh Jia. Emang iya kak? Ya, of course. Kamu bahkan masih bisa profesional loh pas tampil di tengah-tengah kerumunan. Itu udah termasuk hebat loh Jia. Ayo, karena kamu udah sehebat ini, jangan sampai kamu lihat ke arah orang-orang yang gak mendukung kamu dong. Tapi kamu harus lihat ke arah saya, ke arah teman-teman kita. Ray, Vera, Ajma, mereka dukung kamu loh sejauh ini. Hah? Oh iya kak, aku lupa kalau ada banyak orang yang dukung aku selama ini. Tuh kan, kebiasaan. Masa kamu lupain mereka sih? Mereka loh yang teriak-teriak buat support kamu waktu latihan. Iya kak, aku terlalu mikirin orang-orang yang gak peduli sama kerja keras aku. Padahal masih ada orang yang peduli sama aku. Soalnya di saat kayak gini aku emang selalu lupa noleh ke belakang kak. Makasih ya kak udah mau dengerin cerita aku tanpa harus hakimin aku. Dan makasih juga udah jadi salah satu orang yang peduli sama aku. No problem. Kalau ada masalah atau mau cerita, cerita aja ke saya, oke? Siap, oke kak. Wah, jadi mama bisa dong ikut arisan besok. Lagian juga ya ayah, sekalian mau ikut reunian sama teman SMA. Mama, udah kayak anak muda aja sih. Mama kan mau ngerasain muda lagi, nak. Emang gak boleh? Ya, boleh aja sih, Ma. Tapi kak... Ada apa ini? Kok Jia tiba-tiba diem dan masuk kamar gitu? Ayah, makasih ya. Emily jadi bisa nih jalan-jalan sama teman-teman. Gak sabar mau pamer ke teman-teman kalau Emily punya kamera baru. Ada juga. Makasih ya ayah udah beliin Ari boneka. Boneka Ari yang kemarin udah buruk soalnya nggak bisa dipakai lagi. Sama-sama. Iya iyalah nggak bisa dipakai. Orang kemarin boneka Ari diompolin kan sama kakak. Emang rusak kali nggak diompolin Ari. Ari masih ngompol ternyata. Enggak. Udah, kok berantem? Itu kakaknya. Hari Selasa, 17 November 2015. Aku lupa memperkenalkan diriku kepada kalian semua yang menonton ini. Namaku Aziara di Nebula. Seperti yang kalian tahu, aku anak kedua dari keluarga di Nebula. Lebih tepatnya, aku anak tengah. Umurku sekarang 17 tahun. Oh ya, BTW, semua penayangan di menit sebelum video ini
adalah sepenggal kisahku yang kutunjukkan kepada kalian semua. Aku selalu bertanya-tanya, bagaimana rasanya menjadi yang pertama? Menjadi yang paling dinanti, yang setiap langkahnya adalah perayaan. Aku selalu berusaha untuk segalanya, meski seringkali aku merasa seperti bayangan yang berdiri di antara dua cahaya. Cahaya itu terlalu terang, bahkan hampir menggelapkanku. Menjadi aku adalah tentang belajar merasa cukup dengan sisa perhatian. Menjadi aku berarti tentang memahami bahwa jika aku tidak bersuara, mungkin tidak akan ada yang bertanya. Setiap hari, aku sering berdiri di depan cermin, menatap mataku sendiri, dan berbisik bahwa aku hebat karena sudah bertahan sampai sejauh ini tanpa perlu merepotkan orang lain. Tidak, aku tidak membenci posisiku. Aku tidak membenci rumah ini. Justru karena aku sangat mencintai mereka, aku terus memaksakan diri untuk menjadi versi terbaik yang aku bisa. Aku belajar untuk tertawa paling keras saat hatiku paling sunyi, hanya agar tidak ada yang perlu khawatir padaku. Aku juga selalu belajar untuk menjadi pendengar yang baik, karena aku tahu rasanya bicara tapi tidak didengar. Mama, beliau adalah satu-satunya orang yang selalu ingin aku banggakan. Dia juga adalah alasanku untuk tetap bangun dan tersenyum setiap pagi. Meski aku tahu senyumku mungkin bukan yang pertama beliau cari. Jujur saja, aku selalu memperhatikan bagaimana mama menatap kakak dengan rasa bangga, seolah kakak adalah kemenangan terbesarnya. Aku juga sering melihat bagaimana mama memeluk si adikku Ari dengan penuh perlindungannya, seolah dia adalah permata yang tak boleh tergores sedikit pun. Dan di sana, aku berdiri, tepat di tengah-tengah, berusaha mencari celah di mata mama agar beliau melihatku dengan tatapan yang sama. Hanya sebentar saja, aku sudah mencoba segalanya, Ma. Aku belajar memasak makanan kesukaan mama sampai tanganku teriris. Aku belajar keras agar nilaiku sempurna. Aku bahkan selalu menjadi orang pertama yang merapikan rumah sebelum mama sempat mengeluh lelah. Aku melakukan semuanya bukan karena aku rajin, tapi karena aku berharap mama akan menepuk pundakku dan bilang, "Terima kasih, Jia. Mama bangga punya kamu." Tapi seringkali usahaku hanya dianggap sebagai kewajiban yang memang seharusnya aku lakukan setiap hari. Kesalahanku akan diingat olehnya berhari-hari, sementara pencapaianku hanya lewat seperti angin lalu. Kalau ditanya sakit nggak? Ya tentu aja sakit. Rasanya kalau aku jelasin kayak berteriak sekuat tenaga di dalam air. Aku lelah, aku sesak, tapi mama tidak pernah mendengar suaraku. Meskipun begitu, aku tetap tidak bisa berhenti. Setiap kali mama tersenyum, meski bukan karena aku tetap bahagia. Karena bagiku, menjadi anak yang terlupakan oleh mama masih jauh lebih baik daripada menjadi anak yang tidak memiliki mama untuk dicintai. Aku akan tetap di sini, Ma. Tetap berusaha mengesankanmu sampai mungkin suatu saat nanti nama Aziara lah nama pertama yang mama sebut saat mama merasa bahagia. Lalu ada ayah, satu-satunya orang yang tidak pernah menatapku dengan tatapan membedakan, tapi juga orang yang paling sering diam di antara riuhnya rumah ini. Ayah itu seperti pelabuhan yang tenang, tapi aku tidak pernah benar-benar tahu bagaimana caranya untuk berlabuh di sana. Ayah selalu sibuk. Punggungnya adalah pemandangan paling akrab yang kulihat setiap hari. Punggung yang menanggung beban seluruh keluarga. Aku tahu ayah lelah. Itulah kenapa aku seringkali menelan kembali kata-kataku saat ingin mengadu. Tentu saja itu karena aku tidak mau menjadi satu lagi beban di pundaknya yang sudah berat itu. Sesekali ayah akan menatapku dan memberikan dukungan kecil,
Entah itu hanya sekedar anggukan saat aku menunjukkan hasil ujianku, atau remasan pelan di bahuku saat aku sedang termenung di ruang tamu. Di saat-saat singkat itu, biasanya aku merasa benar-benar ada. Aku merasa bahwa di dunia ini masih ada laki-laki yang mengakui keberadaanku tanpa aku harus menjadi orang lain. Tapi terkadang ayah lebih banyak diam. Saat mama mulai membanding-bandingkanku, ayah hanya akan menunduk, menatap kopinya, atau kembali fokus pada pekerjaannya. Aku tahu ayah tidak setuju, tapi ayah juga tidak pernah membelaku dengan kata-kata. Diamnya ayah adalah pelindungku, tapi sekaligus luka bagiku. Karena terkadang yang aku butuhkan bukan hanya kehadiran yang tenang, tapi sebuah suara yang berani bilang, "Berhenti memojokkan Jia, dia sudah melakukan yang terbaik." Aku sayang ayah, sangat sayang. Tapi di rumah ini, kami berdua sama-sama orang yang memilih untuk sunyi. Ayah sibuk dengan dunianya, dan aku sibuk menjaga agar duniaku tidak hancur sendirian. Dan aku punya kakak, seseorang yang dunianya selalu terlihat begitu terang dan penuh warna. Kata orang, menjadi anak kedua itu bahagia, karena kita punya kakak sekaligus adik kan. Kita punya pelindung sekaligus teman bermain. Tapi bagiku, kalimat itu hanyalah sebuah angan-angan yang menggantung tinggi di langit. Karena kenyataannya, aku tidak pernah benar-benar mendapatkan peran seorang kakak dari dia. Bukannya aku tidak mencoba untuk mendekat. Seringkali aku ingin sekali sekedar duduk di sampingnya, bercerita tentang hariku, atau meminta saran seperti adik-adik pada umumnya. Tapi kakak selalu punya dunianya sendiri yang terlalu hebat untuk dimasuki oleh orang sepertiku. Dia terlalu sibuk dengan bakatnya, dengan prestasinya, dan dengan pujian-pujian yang selalu mengelilinginya. Aku sadar, kasih sayang seorang kakak itu mahal. Bahkan saking mahalnya, aku tidak pernah sanggup untuk mendapatkannya. Terkadang aku melihat dia dihargai begitu tinggi oleh keluarga, dan itu membuatku ikut bangga. Sungguh. Tapi di sisi lain, hal itu jugalah yang membuatku terasa semakin kecil. Menurutku, kakak itu seperti matahari. Dia sempurna. Dia menerangi setiap hari dan menghangatkan orang-orang yang terkena sinarnya. Sedangkan aku hanyalah debu yang lewat di bawah sinarnya. Aku tidak pernah membencinya. Aku merindukan sosok kakak yang memang tidak pernah benar-benar ada untukku. Aku belajar mandiri untuk lebih awal. Bukan karena aku hebat, tapi aku tahu pundak kakak bukanlah tempatku untuk bersandar, bukanlah tempatku untuk berbagi cerita, dan bukan juga tempatku untuk berkeluh kesah tentang bagaimana dunia menghakimiku. Aku akan tetap menjadi orang yang mendukungnya dari kejauhan. Meski aku sendiri tahu, di tengah banyaknya orang-orang yang memujanya, dia mungkin tidak pernah menyadari betapa aku sangat menyayanginya sebagai kakakku. Dan yang terakhir, ada adikku. Kecil, murni, cantik, dan penuh tawa. Entahlah, terkadang aku merasa ada jarak yang membentang di antara kami. Tapi sepertinya itu bukan disebabkan karena kami saling menjauh, tapi karena mama selalu menaruhnya di tempat yang paling terang, tempat yang paling utama. Hingga seringkali aku hanya bisa memperhatikannya dari kejauhan. Aku melihat bagaimana seluruh dunia melindunginya, benar-benar seperti sesuatu yang paling aku impikan di dunia ini. Tapi tentu saja, aku tidak akan pernah menyalahkannya atas perhatian yang ia dapatkan. Ya, bagaimana aku bisa marah
Dia adalah satu-satunya anak kecil yang menatapku dengan mata kejujuran, yang menatapku dengan kasih sayang, dengan harapan dan sebuah kepercayaan. Aku mencintainya lebih dari siapapun yang ada di rumah ini. Aku memberikan semua kasih sayang yang aku punya, semua hal yang tidak pernah kudapatkan dari atas, agar dia tetap merasa utuh. Terkadang saat ia sedang berceloteh, aku mendengarkannya, dan aku selalu ingin mengatakan ini, bahwa di dunia yang terkadang dingin ini, dia masih punya aku, kakak yang akan membantunya dalam hal apapun. Dan terkadang juga saat aku menatap matanya, aku selalu berdoa kepada Tuhan, semoga kamu memiliki masa depan yang baik dan tidak akan pernah merasakan sepertiku. Aku ingin dia tumbuh tanpa pernah tahu rasanya menjadi pilihan kedua. Aku ingin dia terbang tinggi tanpa menoleh ke belakang tentang kegagalannya. Dan biarlah aku yang merasakan sesak ini, dan biarlah aku yang merasakan pahitnya diabaikan. Asalkan dia tetap tersenyum lebar dengan penuh kasih sayang yang ia dapatkan. Karena bagiku, kebahagiaannya adalah satu-satunya kemenangan yang bisa aku raih sebagai anak tengah. Dan setelah semuanya, aku memang belum pernah sampai di sana. Tapi setiap doa yang aku ucapkan sebelum tidur, harapanku tetap sama. Aku berharap suatu saat nanti aku benar-benar bisa dihargai oleh mereka. Bukan karena aku hebat, bukan juga karena aku berguna, tapi karena aku adalah Ajiara, anak kedua mereka yang butuh pelukan mereka juga. Aku ngantuk banget. Sepertinya sampai sini dulu deh catatannya. Aku akan melanjutkannya besok. Semoga saja besok adalah hari yang tenang dibanding hari ini. Baiklah, sepertinya mataku sudah sangat berat. Aku akan tidur sekarang. Selamat malam dunia, dunia yang kucintai diam-diam. Apa? Aku ketiduran lagi. Ya ampun, padahal karya ini sudah hampir sampai di bagian akhir. Aku harus melanjutkannya. Kak, jika kamu sedang mampir di rumah ini, lihatlah ke sini sebentar. Aku hampir berhasil menerbitkan buku tentang ceritamu. Buku tentang bagaimana kamu bertahan sendirian di tengah riuhnya rumah ini, tanpa ada yang benar-benar mendengar suaramu. Sekedar informasi, kakak Azera tiada. Usai 2 tahun menulis catatannya di laptop tuanya ini, dia bukan sengaja tidak melanjutkan karyanya, tapi 70% karya asli yang pernah ditulisnya hilang entah kemana. Yang bisa kutemukan hanyalah sepenggal kisahnya ini, yang sekarang berusaha kususun ulang dengan susah payah. Aku memang tidak bisa menjadi penulis yang bisa merancang kata-kata, tapi akan kuusahakan sebisaku. Karena kakak bercita-cita menjadi seorang penulis hebat dan ingin punya satu saja buku yang terbit atas namanya sendiri. Tapi kenyataannya takdir berkata lain. Ia tiada sebelum sempat impian itu nyata. Ia meminum karena merasa sangat frustasi dan kesepian pada malam itu. Dia menyerah pada dunia yang terlalu cuek padanya. Maka dari itu, sekarang aku mewujudkan keinginan terakhirmu, Kak. Aku membuat buku dan video ini agar semua orang bisa mengenalmu. Dan kakak harus tahu ini. Setelah kakak pergi, mama memang menangis hebat kala itu. Tapi itu cuma sejenak, Kak. Pada akhirnya, perhatian mama kembali penuh kepada kakak Emily. Kakak Emily juga sudah sibuk dengan dunianya sendiri. Dia sudah menikah dan bahagia. Mereka memilih lekas kembali pada hidup mereka dan membiarkan namamu pudar. Tapi tidak denganku dan ayah.
Setiap hari, ayah terkadang masih terpuruk sendirian. Ayah menyesal karena kesibukannya dan sifat diamnya dulu malah membuat kakak merasa sendirian. Sampai kakak memilih jalan itu. Hanya aku dan ayah yang masih memeluk erat kenanganmu di rumah ini. Lewat video panjang ini, aku menyusun kepingan memori agar kamu tetap hidup, Ajiara. Dan aku bersumpah, kamu tidak akan pernah terlewatkan lagi. Kak, jika kamu diberi kesempatan kedua untuk hidup di suatu saat nanti, berjanjilah satu hal padaku. Pilihlah hidup menjadi orang yang dihargai. Jangan lagi jadi bayangan. Jadilah cahaya yang paling terang. Terakhir, untuk kalian semua, terima kasih banyak karena sudah bersedia menonton hingga akhir. Dengan kalian menonton video ini sampai selesai, itu artinya Kak Jia sudah tidak sendirian lagi. Kalian telah menjadi saksi bahwa ia pernah ada dan pernah berjuang. Sampai jumpa lagi di keabadian, Kak. Dan sampai jumpa lagi untuk kalian semua. Terima kasih banyak.